Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, berbahagia sekali kita bisa bersua kembali secara online. Saya ingin sharing tentang satu kondisi keluarga sepasang suami istri di mana antara keduanya itu terjadi ketidakseimbangan. Kita lihat misalnya dalam kehidupan sehari-hari di konteks kehidupan kita sekarang ini ya, itu ada misalnya fenomena hijrah, misalnya banyak sekali komunitas-komunitas hijrah ya, misalnya kayak komunitas muslim hijrah, kemudian pemuda hijrah, kemudian remaja hijrah, artis hijrah, selebritis hijrah, dan seterusnya ya, banyak banget komunitas-komunitas hijrah itu, dan itu positif, alhamdulillah. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi itu juga bisa memengaruhi keputusan orang ya, ketika melihat ada banyak fenomena-fenomena positif yang kemudian mereka merasa tidak sendirian. Hijrah itu sesuatu yang ternyata banyak temannya, dan oleh karena itu memberikan motivasi serta semangat pada banyak kalangan. Ini kita syukuri bahwa salah satu hal yang positif adalah maraknya fenomena hijrah, dan itu ditandai dengan mereka semakin mendekat kepada ajaran agama. Banyak kalangan yang semula jauh dari nilai-nilai agama, mereka dulu menikah dalam situasi yang tidak mengerti agama, bahkan tidak ada motivasi agama sama sekali. Nikah itu semata-mata aku suka kamu, kamu suka aku, mereka saling jatuh cinta, dan pada akhirnya mereka menikah. Tidak ada kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari ketaatan kepada syariat agama. Tidak ada kesadaran bahwa menikah itu untuk ibadah. Tidak ada kesadaran bahwa menikah itu adalah melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semata-mata mengekspresikan potensi-potensi kemanusiaan. Aku cinta kamu, kamu cinta aku, lalu kita menikah. Semata-mata seperti itu. Kemudian di dalam perjalanannya, alhamdulillah apabila mereka ini mendapatkan kesadaran untuk belajar lebih baik itu bersama-sama. Tapi ternyata ada situasi, kadang-kadang situasinya itu hanya satu pihak, tidak seimbang. Misalnya hanya suami saja yang memiliki kesadaran hijrah, sementara istrinya tidak mau untuk belajar bersama-sama. Sebagaimana ada istri saja yang dia itu sudah mulai tersentuh kesadaran beragama setelah sekian tahun menikah, lalu semakin religius, semakin dekat dengan nilai agama, lalu memutuskan untuk hijrah yang semula misalnya tidak berbusana muslimah, lalu sekarang mulai berbusana muslimah, atau yang dulu tidak pernah belajar agama, sekarang mulai mengikuti majelis-majelis taklim dan seterusnya. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan, ini juga tentu akan menyebabkan hal yang kurang optimal nilai kebaikannya. Misalnya suami saja yang mau berubah sementara istrinya tidak, atau istri saja yang mau berubah sementara suaminya tidak. Nah, inilah yang kadang-kadang kemudian menimbulkan sebuah situasi di mana seseorang merasa apakah kondisi ini bisa dipertahankan, karena dia merasa seperti bertepuk sebelah tangan, ingin menjadi lebih baik tetapi tidak didukung oleh pasangan, hanya dia yang memiliki kesadaran untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat sekalian, tentu sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, kita melihat fenomena seperti ini dalam kacamata yang positif, bahwa kadang ajakan untuk menuju kepada kebaikan itu tidak sekali langsung bersambut ya. Terkadang harus memerlukan berbagai macam upaya. Kalau seorang suami misalnya, dia kemudian sudah memiliki kesadaran untuk menjadi lebih baik, belajar berkehidupan yang lebih baik dalam keluarga, dan sementara dia melihat istrinya belum seperti itu, maka hendaklah sang suami ini bersabar. Sebagaimana juga ketika seorang istri yang sudah memiliki kesadaran untuk bisa berlaku lebih baik, dan ternyata suaminya belum bisa seperti yang diharapkan karena suaminya masih terbawa oleh situasi pertemanan yang lama yang belum hijrah, maka akhirnya sang istri ini kadang-kadang merasa bahwa apakah pernikahan ini bisa dipertahankan apabila yang ingin berubah menjadi lebih baik hanya dirinya. Nah, sahabat sekalian, sebagian orang mengatakan bahwa
hidup rumah tangga itu 80%-nya dibangun dengan kesabaran. Artinya kita hidup rumah tangga itu harus betul-betul sangat menguatkan kesabaran. Karena ada kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan keinginan baik itu tidak selalu mesti bisa bersambut. Seperti dalam hidup rumah tangga, ada keinginan untuk bagaimana menciptakan suasana rumah tangga yang lebih harmonis, lebih romantis, lebih mesra, lebih sakinah, mawaddah, warahmah, lebih islami, lebih memiliki nilai-nilai spiritualitas, lebih melaksanakan ajaran-ajaran syariat di dalam kehidupan berumah tangga misalnya ya. Keinginan-keinginan seperti ini tidak selalu berujung kepada disambutnya oleh pasangan. Nah, pertanyaan yang kemudian sering muncul, yang sering kami jumpai dalam ruang konseling adalah apakah pernikahan seperti ini masih akan bisa dipertahankan apabila kesadaran hanya muncul dari satu pihak. Ini yang tadi di depan saya katakan sebagai tidak seimbang. Ada ketidakseimbangan antara suami dan istri dalam konteks keinginan untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat sekalian, kami sangat meyakini bahwa ketika ada niat baik dalam diri seseorang, entah itu suami atau istri, sebetulnya niat baik ini insya Allah akan menemukan pula satu momentum nantinya bahwa dia juga akan bertemu dengan kebaikan-kebaikan. Sesuatu yang baik itu akan mengajak dan mengundang berbagai macam kebaikan yang lainnya. Niat-niat baik kita, meskipun kelihatannya sekarang itu belum bersambut, tetapi insya Allah dia akan bertemu dengan suatu ketika nanti, satu momentum nanti di mana dia akan juga bertemu dengan kondisi-kondisi yang baik. Misalnya, kalau sekarang seorang istri yang merasa dirinya belum bisa mengajak kebaikan pada suaminya, atau seorang suami yang merasa belum bisa mengajak kebaikan pada istrinya, niat baik seperti ini jangan disuruhkan oleh karena merasa capek. Wah, capek kayak begini karena suamiku nggak mau diajak berubah, capek kayak begini karena istriku nggak mau berubah. Jadi kalau kemudian niat baik ini sudah ditetapkan, kemudian sudah mulai menapaki proses perubahan menuju kepada kondisi yang dari waktu ke waktu lebih baik, itu kalau belum mendapatkan sambutan, bersabarlah. Bersabarlah karena bisa jadi dengan kesabaran itu Allah membukakan pintu pasangan kita. Jadi dengan Anda berubah menjadi baik, kemudian Anda terus-menerus belajar, Anda terus-menerus berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan berumah tangga, insya Allah itu akan membuka hati pasangan. Jadi jangan putus asa. Dan seperti ungkapan beberapa kalangan tadi ya, bahwa hidup rumah tangga itu 80%-nya dibangun di atas kesabaran. Sabar ketika pasangannya belum bisa berubah seperti harapannya. Sabar ketika apa yang diinginkan bahwa keluarga kita akan meningkat kebaikannya dari waktu ke waktu, kadang-kadang belum bisa terpenuhi saat ini. Tetapi dengan kesabaran ini, mudah-mudahan ya, dengan kesabaran yang dibangun, kalau seorang istri bersabar atas kondisi yang kurang baik pada suaminya, dan terus-menerus berusaha untuk mengajak suaminya, berusaha untuk mendoakan suaminya, berusaha untuk semakin mendekat kepada suaminya dan membahagiakan suaminya, maka insya Allah itu akan menjadi titik balik bagi sang suami itu untuk dirinya juga nanti bisa menjadi lebih baik. Sebagaimana juga ketika seorang suami keinginan baiknya belum tersambut oleh istri, maka bersabarlah, karena insya Allah dengan kesabaran Anda itu akan menyebabkan istri lebih mudah untuk nantinya bisa diajak menuju kepada kebaikan. Nah, sobat sekalian, di program Setahun Bersama Pak Cah, kami menjumpai fenomena-fenomena di mana pada awalnya seseorang merasa kalau tidak bisa mengajak pasangan dalam pembelajaran ini, apakah ada manfaatnya? Apakah kalau belajar seorang diri karena pasangannya tidak mau belajar, apakah itu nanti akan berpengaruh kepada keluarga? Ketika yang mau belajar untuk menjadi lebih baik dalam hidup rumah tangga hanya satu pihak, misalnya suami saja atau istri saja. Nah, saya katakan, kalau dalam prinsip konseling yang sering kami laksanakan, yang kami kembangkan di dunia konseling itu, bahwa seseorang itu akan mendapatkan benefit, akan mendapatkan kemanfaatan apabila dia mau berproses. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang istri, lalu kemudian dia berproses menjadi lebih baik, dia mau belajar, dia mengikuti bimbingan, mengikuti konseling, lalu kemudian dia berproses untuk menjadi lebih baik. Nah, proses dirinya lebih baik itu kalau kebaikan itu betul-betul terekspresikan dalam kenyataan sehari-hari, bahwa setelah ikut belajar
ternyata dia menjadi lebih baik. Setelah belajar, ternyata dia menjadi lebih hormat kepada suami. Setelah belajar, ternyata dia lebih sayang kepada suami, lebih perhatian kepada suami. Perubahan-perubahan positif seperti ini pasti akan mengaruh kepada suaminya. Sahabat, saya ajak Anda untuk mendengarkan salah satu testimoni dari salah seorang istri yang mengikuti program setahun bersama Pak Cah. Testimoni ini setelah dia mengikuti hampir setahun, karena program masih berjalan kurang lebih sebulan lagi. Dalam proses kurang lebih 11 bulan, si istri ini kemudian menemukan bahwa pembelajaran yang dia lakukan seorang diri ternyata berpengaruh terhadap suaminya. Ketika dia menjadi lebih baik, kebaikan yang didapatkan itu dari proses pembelajaran menyebabkan sang suami menjadi enjoy, menjadi lebih nyaman. Silakan disimak testimoni dari salah seorang peserta. Isi testimoninya betul-betul dari peserta yang tidak mau disebut namanya, tetapi diperankan oleh seorang pelajar. Mari kita simak bersama-sama. Setelah mengikuti program setahun bersama Pak Cah, banyak hal yang saya pelajari. Saya jadi lebih enjoy menjalani kehidupan berumah tangga, rasa lebih tenang, penuh kasih sayang. Kami berdua memang banyak memiliki kekurangan. Namun dengan mengikuti program SP Pak Cah, saya jadi lebih fokus pada kelebihan suami, berusaha selalu mensyukuri keberadaan suami sebagai anugerah dari Allah. Sehingga, terhadap berbagai kekurangannya, saya jadi bisa memaklumi dan menerima. Saya jadi tidak mudah berperan ketika menghadapi masalah. Masalah itu bisa saya hadapi dengan tenang dan berusaha untuk fokus pada hal-hal yang positif. Imbasnya juga terlihat pada suami. Alhamdulillah, suami jadi lebih tenang dan tidak mudah emosi, banyak tersenyum, dan menerima kekurangan saya. Ternyata, jika saya belajar, berpengaruh ke suami juga. Karena itu, ketika ada program lanjutan SP Pak Cah 2, saya berniat ikut lagi, berharap terus berada dalam komunitas yang positif, yang bisa mengingatkan dan membantu untuk mewujudkan impian saya, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dunia hingga ke syurganya kelak. Amin. Baik, sahabat sekalian, seperti yang telah kita dengarkan bersama, ternyata kebaikan-kebaikan yang didapatkan dengan proses pembelajaran itu akan berpengaruh kepada pasangannya. Jadi saya kira ya, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu selalu berusaha untuk berpikir positif, berperasaan positif, bersikap positif kepada pasangan, itu mesti akan ngaruh kebaikan itu kepada pasangan. Saya teringat dengan ungkapan yang disampaikan oleh John Gray, penulis buku Mars dan Venus itu ya, ketika dia mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat capeknya suami dan istri itu adalah keinginan untuk mengubah pasangan. Jadi ketika seorang istri berusaha untuk mengubah suaminya, lalu seorang suami berusaha untuk mengubah istrinya, dalam kurun waktu yang lama, peristiwa ini kan membuat mereka menjadi capek, karena istri mengatakan bahwa suamiku nggak bisa berubah. Suami mengatakan istriku nggak bisa berubah. Akhirnya dalam kurun waktu tertentu mereka masing-masing merasa capek aku kalau seperti ini terus. Suamiku tetap tidak mengerti aku, istriku tetap tidak mengerti aku. Kenapa mereka capek? Karena mereka terforsir ya aktivitas mereka itu kepada upaya untuk mengubah pasangan. Seandainya mereka berpikir dengan memulai dari dirinya, maka itu akan menjadi lebih baik. Misalnya saja adalah bagaimana agar aku berubah supaya kemudian aku bisa lebih sesuai dengan harapan pasanganku. Kalau seorang suami berpikir untuk mengubah dirinya, itu akan jauh lebih mudah daripada dia mengubah istrinya. Kalau seorang istri berpikir mengubah dirinya sendiri, itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan dia mengubah suaminya. Jadi kalau kemudian sang istri ini mengubah dirinya, sampai dirinya menjadi seorang istri yang solihah, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW, alati fasuluhu idza nadhara, yang menyenangkan suami apabila dipandang, waktu ti'uhu idza marah, dan kemudian dia mentaati apabila diperintah oleh suaminya sepanjang tidak dalam kemaksiatan. Perubahan menuju kepada lebih menyenangkan, menjadi lebih mentaati suami dalam hal-hal yang kebaikan, bukan dalam hal yang maksiat. Ini tentu akan menyenangkan bagi suaminya. Semakin istrinya bertambah solihah, maka semakin menyenangkan pula bagi suaminya. Nah, dampak-dampak pembelajaran seperti ini akan
menyebabkan sang suaminya juga ikut menjadi lebih baik di dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan ketika misalnya seorang suami yang dia berproses menjadi seorang laki-laki yang semakin soleh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Atau dalam hadis yang lainnya, khiyarukum li nisa'ihim khuluqan. Laki-laki yang paling baik adalah yang paling bagus sikapnya kepada istrinya. Jadi kalau seorang laki-laki belajar dalam kehidupan berumah tangganya untuk menjadi laki-laki yang lebih baik, suami yang lebih baik, insya Allah itu akan ngaruh kepada istrinya. Istrinya pasti menjadi lebih nyaman. Ternyata proses pembelajaran itu menyebabkan suaminya menjadi seorang laki-laki yang lebih soleh. Bukti solehnya apa? Dia lebih peduli kepada istrinya, lebih lembut kepada istrinya, lebih sayang kepada istrinya, memuliakan istrinya. Itu kan yang disabdakan oleh Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, atau khiyarukum li nisa'ihim khuluqan. Laki-laki yang paling baik itu adalah yang paling mampu untuk menghormati istrinya. Laki-laki yang paling mulia adalah yang paling pandai memuliakan istrinya. Jadi begitu suaminya berubah, dirinya menjadi lebih pandai untuk berlaku lembut kepada istrinya, memuliakan istrinya, sebagaimana contoh dari Nabi SAW, pasti istrinya akan menjadi happy dengan itu. Kalau istrinya bahagia, istrinya happy, maka akan lebih mudah untuk mengikuti apa yang menjadi ajakan suami. Sebaliknya, ketika misalnya seorang istri yang belajar, meskipun suaminya belum mau belajar, tetapi dengan pembelajaran itu menyebabkan dirinya menjadi semakin solihah, mampu bersikap dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan suami. Suami melihat perubahan-perubahan yang nyata yang menyebabkan dirinya semakin happy kepada istrinya. Inilah yang menyebabkan sang suami akhirnya juga menjadi lebih mudah untuk dirinya ikut terlibat dalam kebaikan itu. Nah, demikian sahabatku sekalian, kalaupun misalnya Anda mengajak suami belum mau untuk ikut belajar dalam program setahun bersama pacar, tidak apa-apa ya. Tetaplah Anda belajar seorang diri. Kalau Anda mengajak istri Anda belum mau untuk ikut program belajar bersama pacar, tidak masalah. Yang penting Anda tetap mau belajar. Semakin kita belajar menjadi lebih baik, insya Allah itu akan menyenangkan pasangan kita. Bukan hanya pasangan kita. Kalau istri ini menjadi lebih solihah, bukan hanya pasangannya yang happy, anaknya pasti akan happy. Kalau suami lebih soleh, bukan hanya istrinya yang happy, anaknya juga pasti akan lebih happy karena mendapatkan ayah yang soleh, mendapatkan ibu yang soleh. Ini ngaruhnya ke semua keluarga kita. Baik, mari kita belajar bersama-sama, sahabatku sekalian, dalam program setahun bersama pacar. Saya tunggu untuk program-program berikutnya, kesertaan sahabat sekalian, kita berproses menuju kepada kondisi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.